Hai, meskipun pertimbangan hukum dan pajak memerlukan waktu dan upaya yang signifikan untuk dipahami dan masalah apapun diselesaikan, ini adalah salah satu video kami yang lebih pendek. Ini bukan karena kami tidak menganggapnya isu penting, kami menganggapnya penting. Namun, kami tidak memberi nasihat hukum atau fiskal. Oleh karena itu, yang dapat kami lakukan di sini hanyalah memberikan sumber informasi relevan yang disarankan dan menyarankan Anda untuk mengambil nasihat profesional untuk kebutuhan spesifik Anda. Jadi, mari kita mulai dengan memeriksa dua pertimbangan saat mengevaluasi hubungan kontraktual. Ada dua pertimbangan utama yang berkaitan dengan dokumentasi perdagangan internasional. Pertimbangan pertama berkaitan dengan struktur dan teks dari setiap kontrak yang diusulkan. Anda harus menyadari bahwa dokumentasi kontrak adalah bidang yang dapat menimbulkan masalah dan kesalahpahaman antara calon mitra. Solusi yang disarankan untuk meminimalkan masalah dan kesalahpahaman ini adalah dengan menggunakan kontrak dan klausul model dari Kamar Dagang Internasional (ICC). Kontrak-kontrak ini telah dirancang oleh para ahli hukum dari jaringan ICC di seluruh dunia sehingga menyediakan template yang seimbang dan netral. Berbeda dengan model dari banyak organisasi lain, model ICC tidak memihak pada sektor industri, geografi, atau kategori pihak manapun seperti penjual atau pembeli. Sehalnya template dokumen lainnya, template ini harus diperiksa terlebih dahulu oleh pengacara sebelum ditandatangani untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan regulasi lokal yang relevan. Anda dapat menemukan template-template ini pada tautan yang ditunjukkan di bawah ini. Kami juga menyarankan agar Anda selalu berkonsultasi dengan pengacara sebelum menandatangani kontrak baru apapun. Hal ini untuk memastikan bahwa Anda memahami implikasi, hak, dan kewajiban di bawah kontrak-kontrak tersebut. Ini sangat penting terutama jika kontrak aslinya telah diterjemahkan. Tergantung pada hukum yang berlaku, pemahaman Anda terhadap suatu frasa tertentu bisa saja berbeda dengan makna hukumnya. Pertimbangan kedua adalah Anda harus memahami status dari setiap dokumen dan tanda tangan digital. Di sini kami menyarankan agar Anda memeriksanya dengan kamar dagang Anda. Anda harus memastikan bahwa setiap dokumen digital penting yang dipertukarkan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dokumen kertasnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang digitalisasi dokumen perdagangan internasional, jika Anda belum menonton video digitalisasi perdagangan internasional, saya sarankan Anda menontonnya. Setelah menjernihkan segala kekhawatiran hukum yang masih ada, pada saat yang sama Anda juga harus memeriksa situasi terkait kewajiban pajak apapun. Kita akan membahas hal-hal ini pada slide berikutnya. Mungkin saja ada pertimbangan pajak tambahan saat melakukan ekspor, namun hal tersebut tidak harus memberatkan. Anda sebaiknya memeriksa situasi ini dengan kamar dagang, perusahaan jasa pengiriman barang, dan/atau akuntan Anda. Setiap pajak tambahan dan persyaratan pelaporan pajak yang mungkin berlaku untuk perusahaan Anda akan bergantung pada harga Incoterms yang diterapkan, negara pengekspor, negara pengimpor, ketentuan perjanjian dagang antara negara-negara tersebut, serta apakah perdagangan tersebut berupa barang fisik atau jasa. Jika perdagangannya berupa barang fisik, sumber konten masukan juga mungkin relevan. Misalnya, berapa banyak nilai tambah yang bersumber dari negara pengekspor dan berapa banyak dari negara ketiga dan dari negara ketiga mana. Harap perhatikan bahwa di negara pengimpor tertentu, untuk tujuan fiskal Anda mungkin harus mendaftar di negara pengimpor. Tarif. Anda tuh tetap perlu pahami apakah tarif berlaku dan bagaimana tarif tersebut akan memengaruhi harga Anda. Tarif dibayarkan oleh importir. Oleh karena itu, perusahaan Anda akan bertanggung jawab atas pembayaran ini tergantung pada apakah Anda adalah eksportir atau importir. Video ini tidak memberikan nasihat profesional. Oleh karena itu, kami menyarankan Anda untuk menghubungi sesuai kebutuhan akuntan Anda, perusahaan ekspedisi Anda yang dapat mengurus deklarasi dengan otoritas bea cukai domestik maupun luar negeri, agen atau broker bea cukai Anda. Mereka memastikan barang dapat melewati bea cukai dan dapat bertindak sebagai perwakilan langsung maupun tidak langsung. Ini dapat mencakup pengajuan deklarasi pabean impor atau ekspor ke bea cukai dan memfasilitasi pembayaran bea masuk,
pajak pertambahan nilai, bea cukai, dan lain sebagainya atas nama importir dan eksportir kamar dagang Anda. Itu saja. Di bawah kisi Anda akan menemukan tautan ke Almanak Eksportir, dokumentasi ICC, dan Incoterms yang menetapkan dengan jelas siapa yang harus membayar apa. Terima kasih telah menonton. Jika Anda ingin menghubungi saya secara langsung, jangan ragu untuk melakukannya. Situs web kami dan alamat email saya ada di slide ini dan dalam deskripsi di bawah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan suka dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang pengembangan potensi perdagangan internasional Anda. Cukup klik tautan berlangganan di layar. Nggak ada biaya apapun. Jika Anda merasa ada kenalan Anda yang berminat, silakan bagikan tautan ini kepada mereka. Dan jika Anda siap untuk langkah berikutnya, lihat video berikutnya dalam daftar putar. Tautannya ada di sini.